Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firda Rehan, NPM 220010101189. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya, akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Ibadah Maliyah beserta akhlak yang terkandung di dalamnya. Presentasi saya kali ini saya gunakan untuk memenuhi tugas UAS mata pelajaran akhlak tasawuf. Langsung saja, pengertian ibadah maliyah sendiri yakni ibadah yang menggunakan harta benda atau uang seperti uang dan lain sebagainya. Ibadah maliyah sendiri itu terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yakni zakat. Zakat menurut istilah yakni kadar harta tertentu yang harus diberikan kepada kelompok tertentu dengan syarat tertentu. Jadi kalau zakat harus ada syaratnya dan juga harus ada waktu tertentunya, begitu. Dan ditujukan kepada orang-orang tertentu, tidak boleh sembarang orang kita beri zakat. Kemudian yang nomor 2 yakni infak. Infak hampir sama dengan zakat, tapi kalau infak itu tidak ada syaratnya dan tidak ada waktu untuk mengeluarkannya. Jadi kapanpun kita bisa infak, kapanpun dan berapapun kita juga bisa mengeluarkan infak itu tersendiri. Terus yang ketiga yakni sodako. Sodako yakni ibadah harta benda. Sodako yang wajib dan ditentukan standar pelaksanaannya itu disebut zakat. Sedangkan sodako yang wajib dan tidak ditentukan standar pelaksanaannya itu disebut infak. Yang keempat yakni fidyah. Fidyah adalah menempatkan sesuatu pada tempat lain sebagai tebusan atau penggantinya, baik berupa makanan ataupun yang lainnya. Fidyah juga berarti kewajiban manusia mengeluarkan sejumlah harta bendanya untuk menutupi ibadah yang ditinggalkannya. Terus yang nomor 5 yakni kafarot. Kafarot sendiri itu maksudnya konsekuensi. Kafarot sendiri itu terbagi menjadi beberapa macam. Ada kafarot sumpah, ada kafarot saum. Saum sendiri itu orang yang berpuasa, orang yang meninggalkan puasa, ada kafarotnya. Kafarot zihar, terus kafarot membunuh dengan tidak sengaja. Yang nomor 6 yakni kurban atau udhiyah. Kurban atau udhiyah yakni menyembelih binatang tertentu pada hari raya kurban sendiri atau yang disebut dengan Idul Adha pada tanggal 11, 12, dan 13 Hijriah atau dinamakan hari Tasyrik dengan niat takorub atau mendekatkan diri kepada Allah. Terus yang nomor 7 yakni akikoh. Akikoh sendiri yakni binatang yang disembelih dalam rangka menyambut anak yang baru dilahirkan. Akikoh dilaksanakan pada saat bayi berumur 7 hari sekaligus dicukur habis rambutnya atau digundul. Dan yang terakhir yakni dam. Dam adalah menyembelih binatang tertentu sebagai sanksi terhadap pelanggaran atau karena meninggalkan sesuatu yang diperintahkan dalam rangka pelaksanaan ibadah haji dan umroh atau karena mendahulukan umroh daripada haji. Poin yang ketiga yakni urgensi ibadah maliyah. Banyak urgensi ibadah maliyah sendiri. Di sini saya akan menjelaskan 3 macam urgensi ibadah maliyah. Yang pertama yakni membersihkan harta dari kotoran, kebahilan, keserakahan, kekejaman, dan kezaliman terhadap kaum fakir miskin. Yang kedua berfungsi ekonomi, maksudnya yakni membantu makanan bagi yang miskin atau orang yang memerlukan. Yang nomor 3 yakni fungsi sosial. Dengan memberikan zakat kepada fakir miskin bisa menjaga keseimbangan hidup atau kesenjangan dan menghindari ketidakadilan sosial. Yang poin keempat yakni ibadah hikmah menjalankan ibadah maliyah.
Ada banyak hikmah menjalankan ibadah maliyah. Di sini saya akan menjelaskan 3 saja. Yang pertama yakni bagi si kaya, bagi orang kaya sesuai dengan fungsinya sebagai pembersih harta. Selain itu juga bisa pembersih hati. Terus yang kedua yakni bisa membersihkan hati dari penyakit tamak, rakus, kikir, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga yakni memberikan zakat atau infak dan lainnya kepada fakir miskin. Itu juga bisa menjaga keseimbangan hidup atau kesenjangan dan menghindari ketidakadilan sosial gitu. Terus poin yang terakhir yakni makna spiritual ibadah maliyah bagi kehidupan sosial. Harta yang dititipkan oleh Allah kepada manusia harus dijadikan sebagai bekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak harta harus mendorong seseorang untuk lebih banyak beribadah kepadanya. Harta yang dijadikan sebagai bekal dan sarana ibadah berarti harta yang bermanfaat dan akan membuahkan berkah kepada harta dan kehidupan yang bersangkutan. Sudah cukup sekalian dari saya. Apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang sopan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.